Israel merasa memiliki hak ya atas tanah Palestina. Yaitu kan klaim teologis namanya. Klaim yang ada di kitab suci. Ya, betul. Klaim yang ada di kitab suci kan sekarang kan itu pasti kan berbenturan dengan norma-norma dan hukum internasional. Nggak bisa dong. Namanya negara sudah, kita ini kan hidup di zaman modern ya, bukan di zaman dulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya dia bisa saja mungkin mengklaim, itu pun klaimnya sudah dibantah oleh Al-Quran kalau kita bicara secara teologis ya. Innal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Bahwa tanah Palestina itu yang berhak mewarisinya adalah hanya hamba-hambaku yang soleh. Gitu. Artinya keberadaan Indonesia yang di dalam Board of Peace ini, di dalam BOP ini agak menjadi sedikit blunder ya, karena negara-negara yang bergabung itu ternyata condong ke pro Israel dan Amerika. Betul. Jadi kalau voting udah pasti kalah ya? Kalau voting pasti kalah, Pak. Udah pasti kalah. Dan kalau ketua, kita kan wakil komandan pasukan Wakil ya? komandannya dari ISF. mana? Komandannya bentukan Trump. Ya pasti dari Amerika. Dari Amerika berarti ya? Iya. Ya. Itu. Oke. Jadi hatta 8 negara Muslim pun itu yang sudah membuka hubungan diplomatik Israel kan udah berapa? Iya. Normalisasi yang awal-awal dulu Normalisasi ya. awal. Oke. Ya, yang tidak itu kan hanya Indonesia, Arab Saudi sampai sekarang belum, sama Pakistan. Yang lain kan sudah. Oke. Nah, kalau bicara sejarah nih, Ustaz Fahmi, antara Israel dengan Palestina ini kan sudah hal yang lama, bahkan di Al-Quran juga disebutkan. Bagaimana sebenarnya, apa yang menjadi keinginan sebenarnya Yahudi Israel ini ingin mencaplok Palestina yang bukan wilayahnya, bahkan Yahudi Israel pun menyerang umat Nasrani betul. yang menjadi sasaran mereka yang jadi warga Palestina pun yang disasar. Makanya perjuangan rakyat Palestina itu kan tidak hanya eksklusif umat Islam. Jadi umat Kristen juga terlibat dalam perjuangan bersenjata ya. Perjuangan bersenjata itu ada faksinya George Habas, pendiri PLO. Salah satu pendiri PLO itu ada tokoh Kristen. Dan dia sangat radikal itu, anti Israel gitu. Dan sampai sekarang kan makanya umat Kristiani di Gaza itu juga kena itu serangan juga. Bahkan gereja terbesar di Palestina yaitu yang ada di Gaza itu juga kena serangan bom ya, rudal Israel gitu. Dan banyak juga korban mereka dari kalangan Kristen ini. Nah, oleh sebab itu berkaca kepada ini kan, jadi sebenarnya tadi Abang bilang Israel merasa memiliki hak ya atas tanah Palestina. Yaitu kan klaim teologis namanya. Klaim yang ada di kitab suci. Iya, betul. Klaim yang ada di kitab suci kan sekarang kan itu pasti kan berbenturan dengan norma-norma dan hukum internasional. Nggak bisa dong. Namanya negara sudah, kita ini kan hidup di zaman modern ya, bukan di zaman dulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya dia bisa saja mungkin mengklaim, itu pun klaimnya sudah dibantah oleh Al-Quran kalau kita bicara secara teologis ya. Innal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Bahwa tanah Palestina itu yang berhak mewarisinya adalah hanya hamba-hambaku yang soleh. Jadi hamba-hamba Tuhan, Allah Ta'ala, yang memang soleh, yang mengesahkan Allah, yang konsisten dan komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang diberi jaminan sebenarnya. Nah, ibadiyas solihin itu menurut perspektif Al-Quran, itu tidak eksklusif hanya untuk satu suku, satu bangsa. Ya, siapapun bangsanya, ya, selama mereka memenuhi kriteria kesalehan menurut Allah, ketauhidan menurut Allah, ya, maka dia yang berhak mewarisi itu. Nah, klaim ini kemudian oleh dalam Al-Quran itu jelas jatuhnya kepada umat Islam karena sebagai umat terakhir, umat Nabi yang akhir zaman kan begitu. Nah, oke lah, kita bicara tidak dalam tataran teologis ini, tapi kita soroti klaim Israel itu. Nah, ini kan di mana-mana duta besar Israel, bahkan di PBB membawa lembaran Taurat ya, fotokopiannya gitu kan, mengatakan inilah tanah kami yang dijanjikan Tuhan. Nah, dan selain itu nggak bisa, dan kita katanya kita nggak tunduk kepada hukum internasional. Karena kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Loh, ini logika hubungan internasional apa kalau dipakai seperti itu kan begitu. Jadi nggak masuk logika gitu, nggak masuk rasional. Makanya ini juga BOP ini kita harus hati-hati. Jangan-jangan kalau di PBB masih ada aturan internasional yang tidak mengakui klaim-klaim teologi seperti itu, nanti di BOP malah dilegalisir.
Oke. sepihak. Ini yang kita khawatir, Bang. Nah, itu Itu. jebakan-jebakan Jebakan itu sangat ini. Yang kedua adalah fragmentasi rencana plan pembangunan rekonstruksi ini. Nah, itu kan nanti akan membelah hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Katanya kan ingin membangun koneksi ekonomi ya antara wilayah Palestina dengan Israel. Nah, tapi itu nanti juga akan bermasalah nanti dalam detailnya. Dan saya kira tidak akan ini nanti akan banyak sekali hal-hal yang bisa merugikan rakyat Palestina. Gitu. Oke. Sekarang dari Palestina kita beralih ke ini perjanjian dagang yang baru nih. Ya. Antara perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika. Nih. Kemudian ada yang agak krusial juga yang perlu kita soroti. Produk-produk dari Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau dari MUI juga melihatnya atau Ustadz Fahmi secara pribadi juga? Ya, kita harus melihat perjanjian dagang itu secara utuh. Ya. Mungkin beritanya mungkin agak bombastis ya, perlu memang tabayun dan pihak kementerian terkait ya, kalau tidak salah ada surat edarannya itu, Kementerian Luar Negeri atau apa gitu, membuat klarifikasi itu kan, itu ada di sini nih, penjelasan ringkas perjanjian dagang reciprocal itu kan, agreement of reciprocal trading ya, itu katanya poin-poinnya katanya itu nggak seperti yang diberitakan. Nah, ya, tidak seperti yang diberitakan, dan menurut klarifikasi yang saya ketahui, katanya itu nanti akan dikembalikan ke Undang-Undang JPH, di mana di situ pasti ada ratifikasi dari lembaga halal luar negeri. Lembaga halal luar negeri, BPJPH akan punya perwakilan di luar negeri. Gitu. Jadi urusan sertifikasi halal itu sebenarnya bisa diurus sejak di negara asal. Tempat sana ya? Tempat Amerika berarti? Amerika. Dan negara lain yang ingin mengekspor barangnya ke Indonesia gitu. Jadi tidak harus langsung sertifikasi langsung di sini. Nah, itu kan multi tafsir nih. Nah iya betul ya, itu. multi tafsir ya. Apakah di sana nanti akan diurus atau nanti yang diurusnya di sini gitu kan. Sebab pernah saya ngobrol juga dengan kepala BPJPH, Pak Haikal Hasan itu, waktu itu dia bolak-balik ke Amerika untuk merundingkan masalah ini sebenarnya. Nah, itu Amerika katanya nggak mau karena dianggapnya ratifikasi halal ini menambah beban ya untuk biaya tarif atau ekspor ke Indonesia dan sebagainya. Nah, itu sempat dia keluhkan ke kita. Nah, tapi saya bilang ya antum harus berjuang, ya jangan sampai ada produk masuk ke sini tanpa ada sertifikasi, karena itu mandat undang-undang, jaminan produk halal. Ya. Nah, yang riskan itu kan begini, Mas. Oke, kalau misalkan produk-produk ya teknologi atau manufaktur yang tidak terkait dengan konsumsi makanan minuman ya, itu kan memang nggak perlu halal lah ya. Kayak mic, meja, furniture, betul. Ya mungkin kulitnya ini yang harus kita jamin, jangan sampai kulit yang halal gitu ya. Yang haram. Tapi kan masalah yang krusial ini kan seperti misalnya alkohol, ya, wine, kemudian daging, olahan. Nah, itu yang harus diperketat. Ya, sebab metode penyembelihan ya sesuai dengan aturan undang-undang Indonesia itu di jaminan halal itu beda dengan Amerika. Amerika tidak ada penyembelihan hewan, yang ada dengan stunting. Ya, dengan stunning. Dengan ditembak ditembak kepalanya. Dipingsanin dulu gitu, stunning. Ya. Nah, metode itu kan masih diperdebatkan dan tidak diterima di Indonesia. Karena Indonesia masih menganut metode dengan cara yang sembelih. Ya. Stunning itu dibolehkan dengan syarat yang ketat. Dia tidak boleh tidak boleh dalam waktu sekian detik itu kemudian dia sadar. Nah, hewan ini jangan sampai kemudian ketika dalam waktu tertentu kemudian dia sadar, kemudian dia dibunuh
tanpa penyembelihan gitu. Jadi stunning itu hanya membantu saja sebenarnya untuk proses penyembelihan gitu. Kalau menurut syariat Islam itu bisa diterima. Tapi kalau hanya stunning saja ditembak kepalanya dan dia dipingsankan terlebih dahulu, nah ini yang bermasalah gitu. Nah jadi kan ini kan turunan daging ini kan, apalagi daging dari Amerika kan premium ya kan, bisa masuk ke hotel-hotel, ke supermarket kelas atas gitu kan, ke restoran dan sebagainya. Nah ini bagian yang menurut saya titik yang kritis ya, dan harus dikawal betul oleh DPR ya, karena mereka yang menetapkan undang-undang itu, dan MUI kan hanya di soal fatwa saja. Barang itu, jadi bukan kewenangan labelisasi, sertifikasi itu bukan di MUI lagi. MUI hanya dilibatkan dalam mengeluarkan fatwanya saja, gitu. Itu pun di BPJPH ada komite fatwa selain komisi fatwa ulama, MUI gitu. Oh, mereka punya komite fatwa sendiri. Ada komite fatwa sendiri. Jadi kemungkinan nanti fatwanya akan berbeda dengan MUI. Sejauh ini sih tidak ya. Tidak ya. Sejauh ini hanya membantu mempercepat sertifikasi halal dengan adanya komite fatwa itu. Jadi artinya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia terhadap produk Amerika yang akan segera masuk itu? Iya, produk-produk yang jelas-jelas yang makanan minuman, yang makanan minuman dan juga obat dan kosmetik. Ya, oh iya, kosmetik termasuk ya. Itu obat-obatan. Kan obatan dan kosmetik ya itu kan harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita mengedukasinya begini aja, sebelum ada kejelasan ya tentang produk itu apakah tidak perlu sertifikasi atau tidak, itu nanti ranahnya DPR lah ya. Karena DPR itu yang setiap perjanjian internasional kan harus diratifikasi oleh DPR. Nah, jadi wakil rakyat yang harus bekerja gitu, jangan umat disuruh kerja sendiri kan gitu, autopilot nggak boleh. Nah sekarang bagiannya umat ini apa? Nah, kita edukasi agar tidak membeli barang-barang yang tidak ada label halalnya. Itu paling aman ya? Itu paling aman. Udah, kalau tidak ada label halal Ya, daripada... berarti kan subhat. Subhat kan lebih dekat kepada yang haram. Berarti ditinggalkan? Ditinggalkan. Jangan beli. Cari yang lain yang memang sudah jelas label halalnya gitu ya? Halal. Iya. Ini bukan boykot ya berarti ya? Bentuknya. Ya, mirip-mirip boykot sebenarnya. Ya, mau bahasa lain atau disama-samain bisa juga. Tapi memang alasannya jelas ya. Alasannya karena ini jelas. tidak jelas halal haramnya, Mendingan kita cari yang lain yang sudah jelas gitu ya? Iya.